aplikasi mekatronika, di mana di belakang saya ini ada satu alat otomatis, ya, merupakan aplikasi dari sistem mekatronika untuk otomasi proses makanan dan minuman. Alat ini dinamakan Automatic Food and Beverage. Ya, alat ini ada di Lab Aplikasi Mekatronika, Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, alat yang ada di belakang ini tentunya berawal dari proses manual yang ada di industri. Kemudian, bagaimana untuk meningkatkan kecepatan proses produksi, bagaimana untuk meningkatkan kualitas, bagaimana untuk mengurangi bahaya yang timbul. Dilakukanlah proses re-engineering sehingga ditemukan atau dikembangkan sistem inovasi yang ada di belakang saya. Tentunya proses inovasi untuk pengembangan sistem otomatis bukanlah tugas yang sederhana. Di situ ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita lakukan. Nah, hari ini saya akan coba untuk sharing pengalaman saya kurang lebih 20 tahun ini dalam mengembangkan sistem-sistem otomasi. Semoga pengalaman yang nanti saya sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Tentunya saya membutuhkan masukan dari teman-teman semua supaya proses untuk flow design dari sistem otomasi di sini akan semakin baik, sehingga nantinya bermanfaat buat kita semua untuk mengembangkan sistem otomasi di industri atau nantinya di tempat kita bekerja. Oke, mari kita diskusi bersama, sharing saya pengalaman 20 tahun ini untuk pengembangan sistem otomasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan sharing tentang pengalaman kurang lebih 20 tahun selama ini untuk mengembangkan sistem-sistem otomatis. Sharing saya beri judul Langkah-langkah Desain Mesin Otomatis. Secara khusus, saya ingin juga menyampaikan bagaimana peran TRIS, Theory of Inventive Problem Solving, sebagai sebuah metode sistematis untuk otomasi yang optimal. Oke, saya Eko Aris Budi Cahyono dari Prodi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Dalam gambar di situ ingin memberikan informasi penting buat semuanya, bahwa seluruh PowerPoint, seluruh penjelasan, seluruh diskusi, seluruh sharing tadi itu bertujuan untuk bagaimana mendesain proses otomatis dari proses manual yang saat ini ada di industri. Nah, saya awali dari tujuan. Jadi, tujuan kita itu mengembangkan sistem-sistem otomatis atau mesin otomatis itu biasanya adalah supaya kita bisa menghasilkan produk yang kualitasnya terjamin, ya, produk yang lebih berkualitas. Tujuan kedua adalah bisa menghasilkan produk lebih murah. Tujuan ketiga adalah bisa menghasilkan produk lebih cepat, sehingga kita bisa memenangkan persaingan tentunya. Dan yang keempat, ini juga penting, yaitu menghasilkan produk dengan proses yang lebih aman. Dengan begitu, nanti kualitas produk kita meningkat, biaya produksi turun, waktu produksi itu turun, kecelakaan kerja turun, sehingga industri di mana tempat kita bekerja akan lebih kompetitif. Nah, biasanya kita akan melihat proses-proses mana saja yang perlu diotomasi. Di dalam industri, kalau kita itu melihat proses yang berulang, maka itu peluang buat kita untuk mengotomasi. Jadi prosesnya berulang tapi dikerjakan secara manual, maka itu akan lebih baik kita lakukan secara otomatis.
Kemudian adalah proses yang presisi, sehingga di sini membutuhkan skill yang sangat hebat dari operator kita. Maka ini juga peluang buat kita untuk diotomasi. Yang ketiga adalah proses-proses yang sulit, di mana kita biasanya di industri ada perlu handling benda yang sangat kecil, sehingga kalau ini di-handling oleh secara manual ini susah gitu ya. Yang kedua sangat besar, sehingga kalau di-handling secara manual itu susah. Sangat berat, sehingga kalau di-handling secara manual itu juga susah. Nah, maka proses-proses yang sulit itu juga peluang untuk kita perlu menerapkan otomasi di sana. Dan yang terakhir adalah proses-proses yang berbahaya. Misalnya kita handling benda yang panas, kita handling benda yang dingin, kita handling atau kita berdekatan dengan benda-benda yang tajam gitu ya, di mana benda-benda yang beracun, maka itu juga peluang untuk otomasi di sana. Oke. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman ada proses itu yang mudah untuk diotomasi. Tetapi ada proses itu yang secara karakteristik itu susah untuk diotomasi. Yang pertama untuk yang mudah. Jadi kalau kita akan handling ya bahan dengan karakteristik yang kaku, rigid gitu ya, maka ini akan lebih mudah jika kita dibandingkan dengan handling benda-benda yang fleksibel, misalnya kain dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang mudah, handling benda atau produk yang bentuknya itu tidak beraturan, berubah-ubah gitu ya. Itu handling benda-benda yang beraturan, bentuknya beraturan, tetap, maka itu mudah. Tapi kalau handling produk dengan bentuk yang tidak beraturan, berubah-ubah, maka itu akan susah untuk diotomasi. Terus proses-proses yang rutin, proses-proses yang berulang, maka itu mudah untuk diotomasi. Tetapi kalau prosesnya itu berubah-ubah, fleksibel gitu ya, maka itu susah untuk diotomasi. Ya, tentunya kalau kita menerapkan otomasi di sana, kita harus memikirkan namanya flexible automation. Dan yang terakhir, keempat di sini berdasarkan pengalaman, proses yang mudah itu jika di sini itu tidak ada tidak melibatkan satu perasaan gitu ya, seni gitu ya, itu akan mudah diotomasi. Tetapi kalau di sana melibatkan perasaan, seni dan sebagainya, itu akan susah diotomasi. Oke ya. Jadi nanti kalau kita di dalam proses produksi kita, coba kita pilah gitu ya. Kalau kita akan menerapkan proses otomasi, maka jangan langsung menerapkan semua hal gitu ya. Kita pilah-pilah mana hal-hal yang mudah untuk diotomasi dan mana hal-hal yang sulit untuk diotomasi. Tentunya kita bisa mengawali dari hal-hal yang mudah untuk diotomasi. Nah, berdasarkan pengalaman itu ada dua cara pendekatan dalam desain otomasi. Yang pertama itu kita melihat dari produk yang dihasilkan tanpa memperhatikan bagaimana produk tadi dihasilkan, tanpa memperhatikan bagaimana proses untuk menghasilkan produk tadi. Pendekatan kedua dilihat dari prosesnya. Jadi bagaimana proses saat ini yang dilakukan untuk menghasilkan produk tadi. Jadi biasanya selalu berawal dari dua pendekatan tadi. Nah, dari dua pendekatan tadi
itu kita bisa membandingkan. Ya. Misalnya yang sebelah kiri itu kalau kita pendekatannya berdasarkan produk yang dihasilkan, sedangkan yang di sebelah kanan pendekatannya berdasarkan proses yang saat ini dilakukan. Maka yang pertama muncul di situ. Saat kita bicara masalah produk, karena kita tidak tahu bagaimana proses tadi untuk menghasilkan produk tadi, maka kita akan bisa berpikir berbagai macam proses untuk menghasilkan produk tadi. Coba kita bandingkan dari yang sebelah kanan. Karena kita bicara masalah proses yang saat ini ada, biasanya kita akan memikirkan bagaimana proses otomasi dari proses manual yang ada saat ini. Ya. Jadi yang di sebelah kiri ini akan memikirkan berbagai jenis proses gitu ya. Untuk menghasilkan produk tadi itu kira-kira prosesnya bagaimana? Ya mungkin ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 dan sebagainya. Kalau yang di sebelah kanan prosesnya itu sudah jelas karena kita akan mengadopsi proses manual yang ada untuk menjadi proses yang akan nantinya kita otomasi. Nah, dari situ yang kedua ini yang kita bisa melihat bahwa kalau kita pendekatannya itu melalui produk yang dihasilkan, maka ide-ide dari proses otomasi, ya proses produksi untuk membuat produk, nantinya proses otomasi untuk membuat produk itu sangat liar dan out of the box. Bisa jadi totali berbeda dengan proses manual yang ada saat ini. Sedangkan kalau pendekatannya melalui yang proses yang ada saat ini, maka ide dari proses otomasi tadi itu terkotak dari proses manual yang saat ini ada. Jadi kalau misalnya proses manualnya itu adalah ambil, kemudian naruh ke satu tempat, ambil dari satu tempat, naruh ke satu tempat, dilakukan secara manual. Maka kita akan memikirkan bagaimana caranya ya untuk menggantikan tangan yang tadinya mengambil untuk meletakkan itu secara manual ke tempat yang lain gitu ya. Maka ide otomasi kita itu akan menggantikan proses yang manual tadi itu untuk menjadi proses yang otomatis sehingga ide kita terkotak. Yang ketiga, karena benar-benar berangkat dari proses baru, jika berhasil maka akan menghasilkan di sini sistem proses yang berbeda. Berbeda dengan apa yang ada di proses manual saat ini untuk menghasilkan produk yang sama. Nah, sedangkan kalau berangkat dari pendekatan proses, ya karena berangkat dari proses manual yang saat ini ada, jika itu dihasilkan mesin otomatis, maka mesin otomatis tadi itu prosesnya sama ya dengan proses manual yang ada sebelumnya untuk menghasilkan produk kita. Nah, di sini hanya satu ide saja ya yang berikutnya di sini bahwa pendekatan dari produk yang dihasilkan ini nantinya tentunya sangat cocok untuk pendekatan desain di teman-teman yang akademik karena basisnya adalah sains sama matematik. Sedangkan pendekatan yang di sebelah kanan ini cocok digunakan untuk pendekatan desain otomasi dari teman-teman yang ada di pendidikan vokasi karena desainnya tentunya berdasarkan dengan standar atau pengalaman yang sudah ada. Nah, dari dua pendekatan tadi itu kita mencoba ya dari pengalaman yang ada di sini ternyata pendekatan berdasarkan produk itu ada plus ada minusnya. Pendekatan berdasarkan proses itu juga ada plus ada minusnya. Maka dari situ kita mencoba itu ya, saya mencoba menggabungkan dua pendekatan ini
menjadi satu pendekatan yang saya namakan adalah pendekatan desain otomasi gabungan. Ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Ya, jadi nantinya tentunya ini masih perlu untuk disempurnakan ide ini itu ya. Jadi kita melakukan pendekatan baik itu dari produk yang dihasilkan maupun dari proses yang dilakukan. Jadi dua-duanya kita lihat di situ. Tentunya ini effortnya memang lebih besar, tetapi akan bisa menghasilkan mesin otomatis yang lebih optimal. Jadi kira-kira pendekatan desain otomasi gabungan itu idenya seperti apa? Ini berangkat dari menggabungkan dua hal yang ada di sini gitu ya, menjadi satu hal, yaitu proses pendekatan otomasi gabungan. Jadi melalui pendekatan ini kita akan memikirkan proses otomasi dari proses manual yang saat ini dilakukan, ya, dan juga memikirkan pendekatan proses baru melalui proses-proses yang identik yang diaplikasikan di tempat lain. Jadi kalau yang sebelumnya tadi, kalau berdasarkan proses kan kita mengotomasi dari proses manual yang ada. Nah, setelah kita gabungkan, itu kita mencoba juga memikirkan proses-proses out of the box ya. Dari proses manual yang saat ini ada, mungkin ada proses yang lain ya di luar sana untuk aplikasi yang berbeda yang bisa kita manfaatkan untuk desain proses otomasi kita. Gitu ya. Sehingga di sini ada tambahan gitu ya. Ada tambahan ide yaitu dari proses-proses otomasi di tempat lain yang bisa kita terapkan di tempat kita. Dan juga tentunya proses-proses yang kita pikirkan tadi itu tetap harus memperhatikan terhadap produk yang kita hasilkan. Ya. Jadi produk yang kita proses-proses yang banyak tadi yang mungkin saja ada ide-ide liar dari proses-proses di tempat lain, itu kalau diterapkan di tempat kita harus kita perhatikan produk yang dihasilkan itu adalah produk yang minimal sama. Tentunya produk yang lebih baik, lebih ideal itu tujuan yang terbaik. Tapi minimal menghasilkan produk dengan kualitas yang sama gitu ya, dengan waktu mungkin yang lebih baik dan sebagainya. Ya. Nah, terkait dengan ide proses otomasi itu karena tadi kita melihat juga dari ide-ide di proses-proses yang lain, ini tidak terkotak hanya dari proses manual yang saat ini ada. Karena juga di samping melihat dari proses, itu kita melihat dari produk, ya. Jadi ide dari produknya sendiri, gitu ya. Jadi kita tidak hanya berpikir prosesnya, tapi berpikir produknya. Jadi idenya adalah seperti ini. Apakah produk itu harus seperti itu? Bisakah produk tadi diubah sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana, gitu ya? Jadi produknya misalnya mengandung dari 5 part. Apakah memang harus mengandung 5 part di situ yang harus digabung? Tidak bisakah part 1 sama part 2 mungkin digabung sehingga partnya jumlahnya ada 4? Dengan mengurangi jumlah part tadi ya berarti ada merubah produk yang kita berikan dengan tetap tentunya dari sisi fungsi, dari sisi goalnya produknya adalah sama, tetapi bisa diproses dengan lebih sederhana. Dan yang ketiga, karena berangkat dari proses manual yang saat ini dilakukan dan juga proses-proses lain di luar sana yang identik, serta juga dipikirkan dari produknya, gitu ya, dari perubahan dari produknya, modifikasi dari produknya,
maka jika berhasil, ini akan menghasilkan mesin otomatis dengan proses yang mungkin sama jika produknya sama gitu ya, ataupun cara yang baru dengan produk yang sama, atau cara yang baru dengan produk yang nantinya berbeda gitu ya, sehingga di sini produknya akan menjadi ideal. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ide berdasarkan produk itu cocok untuk yang akademik, sedangkan ide berdasarkan proses cocok untuk yang vokasi. Maka kalau menurut saya di sini pendekatan desain otomasi gabungan di sini ini merupakan bersatunya pendidikan akademik dan vokasi dalam pengembangan sistem otomasi untuk menghasilkan produk dan proses otomasi yang lebih optimal. Ya, jadi di sini akademik akan support pada hal-hal yang ide-ide yang baru berdasarkan sains matematik yang mereka kuasai, sedangkan teman-teman vokasi akan berangkat dari standar pengalaman yang ada di situ, sehingga nantinya akan bisa digabungkan di sini menghasilkan produk dan proses yang lebih ideal. Nah, konsep desain otomasi gabungan itu kita bisa berangkat dari bagaimana cara kita untuk membuat produk. Ya, kalau digambarkan secara sederhana, ini adalah produk nantinya yang kita akan hasilkan. Di mana produk itu biasanya gabungan dari subproduk 1, subproduk 2, subproduk 3, subproduk N dan sebagainya. Subproduk di sini mungkin gabungan dari komponen 1, komponen 2 dan komponen 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah produk yang saat ini ada di industri. Nah, karena produknya tadi itu merupakan gabungan dari dari produk yang banyak, ada produk 1, produk 2 dan produk 3 dan seterusnya, maka proses untuk membuat produk itu juga banyak sekali di sana. Tentunya ada proses manufaktur yang macam-macam, ada proses handling yang macam-macam, ada proses assembling yang macam-macam. Sehingga di sini prosesnya juga banyak gitu ya. Sudah produknya itu merupakan gabungan dari beberapa subproduk. Prosesnya sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam proses. Nah, baik itu dilakukan secara manual ataupun otomatis, pasti itu yang ada di lapangan saat ini. Nah, sekarang asumsi di sini ini adalah proses yang manual saat ini, ya, untuk menghasilkan satu produk. Nah, dari situ kita bisa melihat dari sini. Nah, saat kita akan mengotomasi semua yang ada di sini untuk menghasilkan produk, maka jangan langsung Anda pikirkan proses otomasinya dari proses manual yang ada. Ada dua hal penting sebelum Anda melakukan proses otomasi. Yang pertama itu adalah proses eliminasi, saya namakan. Proses menghilangkan, proses mengurangi gitu ya. Jadi di dalam sebuah produk yang banyak ya dan membutuhkan proses yang banyak, bisa jadi kita bisa memilah-milah mana komponen elemen yang memberikan nilai tambah buat produk, mana proses atau hal-hal yang memberikan nilai tambah pada produk, gitu ya. Dan mana yang tidak memberikan nilai tambah buat produk,
dan mana yang tidak memberikan nilai tambah buat proses. Jadi yang nantinya itu tidak memberikan nilai tambah, ya lebih baik kita hilangkan saja. Ya, kita nantinya tidak perlu memikirkan proses otomasi untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah, baik untuk produk maupun untuk proses. Nah, maka cara pertama kita adalah mengeliminasi baik produk-produk atau yang elemen-elemen dari produk ataupun proses-proses untuk membuat produk tadi yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga dihasilkan produk yang lebih ideal atau proses yang lebih ideal. Produk yang lebih ideal itu adalah produk dengan komponen yang sesedikit mungkin. Ya. Produk yang mempunyai komponen sesedikit mungkin. Yang semula mungkin komponennya ada 10, kalau kita bisa kurangi 5, karena yang 5 itu tidak memberikan nilai tambah, maka itu akan bisa menghasilkan produk yang ideal. Yang pada ujungnya nanti kalau kita mau otomasi kita jauh lebih ideal. Yang berikutnya adalah proses ideal itu seperti apa? Yaitu proses yang sesedikit mungkin. Ya. Jadi kalau semula itu ada proses manufaktur 1, manufaktur 2, manufaktur 3, ada proses handling 1, handling 2, handling 3, assembling 1, assembling 2, assembling 3. Kita bisa kurangi katakanlah manufaktur 1, 2, 3 jadi hanya satu proses manufaktur saja. Maka tentunya itu akan menghasilkan proses yang lebih sedikit dan itulah proses yang ideal. Gitu ya. Nah, setelah kita lakukan proses eliminasi dari komponen produk atau proses yang tidak memberikan nilai tambah, maka di situ tentunya tersisa produk komponen yang memberikan nilai tambah atau proses yang memberikan nilai tambah. Nah, maka dari proses yang ada di situ kita perlu memodifikasi dulu. Ya, misalnya proses manualnya tadi itu mengambil dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya. Nah, kalau kita bisa memodifikasi cara itu, misalnya hanya memanfaatkan gravitasi sehingga tidak memerlukan proses otomasi, gitu ya, maka itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi memodifikasi proses yang memberikan nilai tambah tadi sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana, memodifikasi produk yang semuanya bernilai tambah tadi dengan produk yang lebih sederhana. Mungkin flow-nya, aliran assemblingnya nanti kita pikirkan untuk menjadi lebih sederhana, lebih dekat, gitu ya. Nah, barulah setelah dua proses di atas itu kita lakukan, kita baru memikirkan proses otomasinya, sehingga akan dihasilkan proses otomasi yang lebih optimal. Ini berbeda jika nantinya proses yang ada di sini, yang banyak di sini, semuanya langsung kita pikirkan untuk kita otomasi tanpa perlu melalui proses eliminasi maupun modifikasi. Sehingga otomasi kita itu jadi besar, ya, tidak optimal, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak atau proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah tetap kita otomasi, padahal sebetulnya itu bisa kita hilangkan. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana peran TRIS, Theory of Inventive Problem Solving, itu dalam proses otomasi yang optimal. Nah, TRIS kalau kita belajar tentang teorinya di situ, itu adalah pendekatan yang sistematis sebetulnya. Bagaimana dengan menggunakan pendekatan sistematis kita bisa melakukan proses inovasi, gitu. Nah, karena proses inovasi ini kan biasanya trial and error. Nah, TRIS ini menawarkan cara yang sistematis sehingga kita bisa menghasilkan inovasi yang lebih mudah,
Sehingga setiap orang itu bisa melakukan proses inovasi berdasarkan cara-cara tadi yang dikembangkan dengan metode TRIS di sini. Nah, karena tadinya ada proses eliminasi dan modifikasi, maka saya melihat bahwa TRIS ini sangat bermanfaat untuk sistem otomasi, terutama karena dengan TRIS ini kita bisa melakukan pendekatan yang sistematis dalam proses eliminasi serta modifikasi baik produk maupun proses tadi. Sebelum selanjutnya kita lakukan proses otomasi. Nah, dengan begitu proses otomasi atau mesin otomatis yang kita hasilkan itu jadi lebih optimal. Karena terlebih dahulu tadi kita lakukan proses eliminasi dan modifikasi dengan metode TRIS tadi, gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh. Ini adalah satu proyek otomasi yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Beberapa tahun yang lalu saya belum mengenal apa itu yang namanya TRIS. Tetapi setelah saya punya pengalaman belajar tentang TRIS dan juga punya pengalaman untuk melakukan proses otomasi, saya mencoba menarik benang merah di sini, gitu ya, bahwa apa yang sebetulnya sudah saya lakukan sebelumnya itu akan lebih mudah buat saya jika sebelumnya saya sudah mengenal TRIS, sehingga saya nantinya akan bisa menghasilkan alat otomatis yang lebih cepat. Nah, proyeknya apa? Proyeknya adalah pemasangan rambut boneka yang semula secara manual diminta diubah menjadi otomatis. Ya, di situ untuk mengurangi kecelakaan kerja, untuk mempercepat proses, untuk menjaga kualitas dan mengurangi biaya produksi dari proses untuk pemasangan rambut boneka tadi. Nah, tadi berangkat dari otomasi yang kita lakukan, mana yang mudah, mana yang susah. Ini tingkat kesulitannya termasuk yang tinggi. Kenapa? Salah satunya adalah karena produknya, rambut tadi, itu adalah benda yang fleksibel, bukan benda yang rigid kaku. Sehingga kalau benda ini fleksibel, ini akan susah kita handling. Maka ini tingkat kesulitannya cukup tinggi. Nah, pendekatan yang saya lakukan, itu pendekatan gabungan. Saya berangkat dari produk yang ada, dan kemudian juga berangkat dari proses yang saat ini, proses manual yang saat ini ada, dan itu saya gabungkan untuk menghasilkan satu mesin otomasi. Nah, setelah mesin ini jadi, saat ini kita ada di kampus juga ada. Ini ada hal di mana kita bisa lihat bahwa ada beberapa proses, ada beberapa komponen yang ada di dalam produk yang kita buat tadi itu yang menggunakan TRIS untuk memodifikasinya. Ya. Jadi sebelum kita otomasi itu ternyata kita perlu memikirkan modifikasi dari produk dan proses yang ada sebelumnya. Ya. Nah, konsep TRIS yang digunakan itu ada dua di sini. Saya katakan ini adalah mechanical substitution, gitu ya. Mechanical substitution yang dilakukan di sini pertama adalah penguncian rambut. Ini kita bicara masalah produknya. Nah, penguncian rambut yang saat ini ada itu secara mekanis. Jadi rambut itu diikat secara mekanis. Nah, dengan produk yang rambutnya diikat secara mekanis ini ternyata kita mengalami kesulitan untuk mengotomasinya. Ada banyak keterbatasan di sana. Maka kita perlu memikirkan ide lain, yaitu dengan mechanical substitution, bagaimana bisa mengunci rambut. Apakah hanya secara mekanik? Ternyata ada cara lain untuk mengunci rambut supaya tidak lepas dari kepala. Gitu ya. Nah, cara lain misalnya itu dikasih lem atau diberi pemanas dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dengan adanya alternatif produk yang berbeda,
kita bisa memikirkan cara yang berbeda gitu ya, proses yang berbeda. Terus yang kedua, mechanical substitution apa yang diterapkan di situ adalah proses pencekaman rambut. Yang semula proses untuk pencekaman rambut, saya katakan grippernya di situ menggunakan aktuator elektrik, itu sekarang diganti dengan mekanik gitu ya, dengan cam, malah justru dibalik dengan mekanik dengan cam sehingga sinkron. Maka kita tidak perlu aktuator di situ sehingga hemat komponen gitu ya, hemat energi karena semuanya dilakukan secara mekanik menggunakan cam, sinkronisasinya menggunakan cam. Nah, konsep TRIS yang digunakan selain mechanical substitution itu adalah the other way around. Ya, menggunakan cara yang sebaliknya. Yaitu apa? Satu, proses pengambilan dan pemasangan rambut semula itu dilakukan dari dalam. Itu sekarang kita punya ide untuk dilakukan dari luar. Karena kalau dilakukan dari dalam, ini luasan pemasangan rambut itu menjadi kecil. Maka dengan dari luar ini luasannya menjadi lebih luas. Yang kedua, jarum. Yang semula hooknya itu dari atas ke bawah, kita ubah dari bawah ke atas. Yang ketiga, looper untuk rambutnya yang semula posisi di atas menjadi posisi di bawah. Dan yang keempat, proses pencekaman rambut dengan kecepatan tinggi yang semula bergerak atas bawah. Nah, dari sekarang semua bergeraknya dari bawah. Sehingga dengan menerapkan dua prinsip tadi, mechanical substitution dan the other way around, itu ternyata mesin itu dapat melakukan proses yang berbeda dengan sebelumnya dan menghasilkan produk yang lebih baik gitu ya, menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, hasilnya adalah mesin pemasangan rambut boneka otomatis yang optimal. Karena semua posisi rambut tercover, satu kepala itu dilakukan waktunya 20 detik, jumlah rambutnya itu bisa diprogram, terus kecelakaan kerja juga berkurang. Jadi ini dulu saya tidak mengenal TRIS, tetapi sebetulnya dulu saya sudah melakukan dengan cara pendekatan yang sama dengan TRIS. Nah, kalau sekarang saya sudah mengenal TRIS di sini, mungkin mechanical substitution sama the other way around di sini itu bisa saya hasilkan menjadi lebih cepat dan lebih sistematis. Oke. Nah, itu kira-kira bagaimana pengalaman saya 20 tahun di sini untuk melakukan proses otomasi, untuk mendesain mesin-mesin otomatis yang saya share ke teman-teman. Semoga pengalaman, cara, prosedur yang ada di sini bermanfaat buat teman-teman untuk mendesain sistem otomasi di teman-teman nantinya bekerja. Terima kasih, salam mekatronika.